Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2023 Angkatan 108 Kelompok 1 Subkelompok 1 yang diketuai oleh Apoteker Candu Yuda Tiara SFAM, beranggotakan Cinta Yolanda Lavenia SE, Juwita Mansur ST, Nurul Wulan Suci SKM, Radita Alivia Alfiani SGZ. Kami akan memaparkan tugas kelompok hari kedua agenda ketiga, yaitu analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di UPT Puskesmas Pematang. Beberapa isu yang kami temukan adalah: yang pertama, belum optimalnya sistem kewaspadaan dan deteksi dini serta diseminasi informasi terkait PD3I dan penyakit potensial KLB serta wabah di wilayah Puskesmas Pematang. Pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir memberi dampak yang signifikan terhadap penurunan cakupan imunisasi rutin lengkap, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini berdampak pada tingginya kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Belum optimalnya kewaspadaan dan deteksi dini terhadap PD3I dan penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB serta wabah lainnya menjadi salah satu faktor resiko dalam KLB PD3I. Selain itu, belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE mengenai PD3I dan upaya pencegahannya terhadap masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan PD3I di wilayah Puskesmas Pematang. Isu yang kedua ialah kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu di UPT Puskesmas Pematang. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan. Salah satu bentuk kedisiplinan yang harus ditaati pegawai adalah disiplin waktu. Faktanya, masih terdapat pegawai yang datang terlambat sehingga tidak mengikuti apel pagi. Dampaknya, pelayanan kepada masyarakat dapat terhambat. Isu yang ketiga, yaitu kurangnya pemanfaatan digitalisasi pada peresepan obat di UPT Puskesmas Pematang. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker. Banyaknya pasien seringkali membuat penulisan resep terburu-buru sehingga tidak jelas terbaca. Hal ini dapat berakibat salah pemberian obat apabila apoteker salah membaca resep atau dapat menghambat pelayanan dikarenakan apoteker harus konfirmasi terlebih dahulu kepada penulis resep. Isu yang keempat, yaitu belum optimalnya transformasi digital di UPT Puskesmas Pematang. Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua bidang. Transformasi digital merupakan perubahan yang baik, seharusnya dapat membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Faktanya, banyak teknologi atau aplikasi yang sudah diciptakan untuk membuat pelaporan, tetapi pelaporan manual masih tetap harus dikerjakan. Beberapa contohnya, seperti absensi menggunakan fingerprint, tetapi masih tetap harus ada tanda tangan manual. Pencatatan suhu kulkas vaksin yang sudah otomatis menggunakan alat, terhubung dan tersimpan di aplikasi Smile atau sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik, tetapi masih harus mencatat secara manual di kertas dan sebagainya. Dampaknya, transformasi digital yang seharusnya memudahkan justru menambah beban kerja dan
membuang sumber daya kertas. Pemilihan isu utama. Untuk menentukan isu utama, dapat digunakan metode APKL. Apakah itu APKL? APKL adalah A. Aktual atau benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P. Problematik atau isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusinya. K. Kehalayakan atau isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak atau isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil penapisan masalah menggunakan metode APKL tersebut, didapatkan isu yang akan dianalisa dan ditindaklanjuti adalah isu belum optimalnya sistem kewaspadaan dan deteksi dini serta diseminasi informasi terkait PD3I dan penyakit potensial KLB serta wabah di wilayah Puskesmas Pematang. Untuk mengetahui penyebab isu utama, dilakukan analisis tulang ikan. Isu utamanya adalah belum optimalnya sistem kewaspadaan dan deteksi dini serta diseminasi informasi terkait PD3I dan penyakit potensial KLB serta wabah di wilayah Puskesmas Pematang. Dari manpower, belum optimalnya koordinasi dan keterlibatan tim gerak cepat atau TGC serta Linsek dalam proses penyelidikan epidemiologi atas pelaporan PD3I dan penyakit potensial KLB dan wabah lainnya. Dari metode, pemanfaatan jejaring Fasiankes swasta di wilayah PKM Pematang belum optimal. Monitoring terhadap kondisi kerentanan yang kurang optimal. Dari measurement, belum optimalnya PE secara menyeluruh untuk setiap laporan PD3I dan penyakit potensial KLB dan wabah lainnya. Dari Mother Nature, adanya penolakan untuk dilakukan pengambilan spesimen dan pemberian vaksin rutin lengkap menjadi kendala krusial. Dari Machine, belum optimalnya pemanfaatan SKDR, pelaporan berbasis kejadian atau EBS, belum berjalan. Dari material, kurangnya media KIE tentang PD3I dan penyakit potensial KLB dan wabah lainnya. Selanjutnya, untuk menentukan penyebab isu paling dominan dari isu utama, maka dilakukan analisis USG. Apa itu analisis USG? U, yaitu urgency, berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. S, seriousness, berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. G, grow, berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Berdasarkan identifikasi penyebab yang paling dominan, maka penyebab yang paling dominan adalah belum optimalnya koordinasi dan keterlibatan tim gerak cepat atau TGC serta Linsek dalam proses penyelidikan epidemiologi atas pelaporan PD3I dan penyakit potensial KLB dan wabah lainnya. Penyebab ini ditetapkan karena berdasarkan analisis menggunakan teknik USG. Rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, melakukan diseminasi atau penyebar luasan data dan informasi terkait PD3I dan penyakit potensial KLB serta wabah lainnya di wilayah Puskesmas Pematang
baik melalui media komunikasi seperti WA Group maupun melalui kegiatan tatap muka Lokbul, Lokmin, maupun Linsek. Sehingga seluruh pihak turut dalam upaya kewaspadaan dan deteksi dini serta penanggulangannya. Yang kedua, menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE melalui berbagai media, termasuk media digital dan sosial media, agar dapat diakses oleh setiap kalangan, kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan swasta di wilayah Puskesmas Pematang sebagai upaya kewaspadaan dan deteksi dini PD3I dan penyakit potensial KLB serta wabah lainnya melalui Zoom meeting. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terkait pelaporan berbasis kejadian di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR, sehingga sinyal peringatan dini diterima dan kejadian dapat ditanggulangi secara akurat, cepat, dan tepat. Yang kelima, mengoptimalkan keterlibatan tim gerak cepat atau TGC Puskesmas sehingga setiap kasus terlapor dapat terinvestigasi secara menyeluruh. Yang keenam, memanfaatkan jejaring seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya penggerakan sasaran imunisasi rutin lengkap serta komunikasi resiko terkait PD3I dan penyakit potensial KLB serta wabah lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.